Halo teman-temanku yang hebat, gimana nih? Apakah kalian sudah siap mengganti rasa penasarannya dengan pengetahuan yang baru? Pastinya siap dong ya. Baiklah kalau begitu, mari kita bahas sekarang. Semangat 45 teman-teman. Pada subbab B, kalian sudah mempelajari etika berinternet atau netiquette. Bagaimana? Sudah paham? Dan apakah kalian sudah menemukan jawaban tentang alasan perlunya etika berinternet? Yaps, betul. Netiquette itu sangat penting sekali dalam menggunakan internet, agar apa-apa yang kita posting tidak mengundang kegaduhan dan justru harus memberikan manfaat bagi orang banyak. Prinsip umum netiquette yang pertama itu, think before posting, atau pikirkan terlebih dahulu sebelum mempublikasikan. Dan yang kedua, saring sebelum sharing. Saring terlebih dahulu postingan yang kalian cari sebelum membagikan postingan tersebut. Oke, begitu ya teman-teman. Sekarang, di subbab C ini, kalian akan mempelajari tentang literasi digital untuk kemajuan bangsa. Simak dengan baik ya teman-teman. Selamat mendengarkan. Pernahkah kalian menonton tutorial sebuah keterampilan tertentu, kemudian kalian mencoba dan mempraktikannya? Misalnya, bagi kalian yang perempuan, pernahkah kalian menonton lewat saluran YouTube tutorial membuat brownies? Setelah menonton tutorial tersebut, kalian mencoba membuat brownies. Ternyata, rasanya enak sekali. Lalu, kalian berpikir untuk menjualnya di kantin sekolah. Dari jualan brownies tersebut, kalian mendapat penghasilan. Mayes dan Fowler mengungkapkan bahwa literasi digital terdiri dari 3 level, yaitu digital competence atau kompetensi digital, digital usage atau pemanfaatan digital, dan digital transformation atau transformasi digital. Teman-teman, sekarang kita simak yuk skema level literasi digital. Level 1, digital competence adalah kemampuan untuk memilah dan mengolah saat berhadapan dengan berbagai informasi dalam dunia digital. Langkah-langkahnya yang pertama, adanya keahlian. Kemudian dari keahlian tersebut dibuatlah sebuah konsep. Nah, setelah konsep itu dibuat, langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti atau adanya aksi untuk melakukan apa yang sudah terkonsep. Setelah itu, lakukanlah konsep tersebut dengan hal yang positif yang akan menimbulkan manfaat bagi banyak orang. Level 2. Digital usage adalah kemampuan untuk memanfaatkan informasi yang sudah dipilah dan diolah tersebut untuk tujuan produktif, seperti untuk bisnis dan pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu level 3, digital transformation adalah kemampuan melakukan inovasi, menghasilkan metode atau produk baru yang bermanfaat bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital. Contoh digital transformation adalah Gojek. Nadiem Makarim memanfaatkan inovasi teknologi digital yang membuat platform transformasi daring yang diberi nama Gojek. Dengan platform ini, masyarakat dengan mudah memanfaatkan jasa transportasi umum untuk berbagai kebutuhan. Bahkan, kemudian Gojek menghadirkan varian layanan baru selain jasa transportasi seperti GoFood dan GoClean. Inovasi Gojek bahkan mendisrupsi bisnis jasa transportasi umum. Nah, kalian bisa bayangkan
Jika para pelajar dan pemuda Indonesia memiliki kemampuan literasi digital sampai pada level digital transformation, maka ini akan berdampak pada kemajuan bangsa. Para pelajar dan pemuda Indonesia akan melahirkan inovasi-inovasi di berbagai bidang kehidupan dengan memanfaatkan teknologi digital. Pada akhirnya, inovasi-inovasi tersebut akan menggerakkan perekonomian bangsa dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pada bidang berbeda, dua orang pemuda, Jim Oklahoma dan Andreas Sanjaya, membuat inovasi platform bernama iGrow. iGrow konsen pada bidang pertanian. iGrow memiliki mimpi membangun kemandirian pangan. Indonesia sebagai negara agraris semestinya memiliki pertanian yang kuat. Saat ini, sudah banyak sekali para petani di berbagai wilayah dan provinsi yang berhasil meningkatkan hasil pertaniannya dengan bantuan iGrow. Berkat rekam jejaknya ini, iGrow berhasil meraih penghargaan internasional di San Francisco, Amerika Serikat. Hebat ya, teman-teman! Kalian bisa memulainya dari lingkungan sekitar di masyarakat. Untuk bisa melakukan inovasi digital, tentu saja kalian harus mengidentifikasi dulu permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kalian. Misalnya, di lingkungan rukun tetangga atau RT, pengurus posyandu kesulitan merekap data kesehatan ibu dan anak karena masih dilakukan secara manual. Pengambilan data kesehatan ibu dan anak pun dilakukan secara manual dengan mengunjungi setiap rumah warga. Aktivitas ini cukup menyita waktu dan tenaga pengurus posyandu. Perlu dicarikan solusi agar pengambilan data kesehatan dan pengolahannya bisa lebih mudah dan cepat. Dalam hal ini, kalian bisa menerapkan teknologi digital untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya, kalian mengajari pengurus posyandu dan ibu-ibu di lingkungan RT kalian untuk menerapkan Google Formulir. Dengan memanfaatkan Google Formulir, data otomatis terinput secara real-time dan bisa direkap dengan cepat dan mudah. Karena itu, manfaatkanlah teknologi digital untuk hal-hal yang produktif bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Pelajari dan kuasai teknologi digital, lalu lakukan inovasi untuk kemajuan bangsa. Teman-temanku yang hebat, sudah pahamkah mengenai literasi digital untuk kemajuan bangsa? Sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian? Pada subbab C bagian kedua ini, akan disajikan sebuah kegiatan siswa aktif serta contoh pengerjaannya untuk kalian. Kakak bacakan ya perintahnya. Simak dengan baik dan selamat mendengarkan. Buatlah kelompok belajar, kemudian lakukanlah telusur informasi di dunia digital. Identifikasilah berbagai inovasi digital yang diinisiasi oleh para pemuda. Pilihlah bidang yang kalian minati. Cermati dan pelajari bagaimana para pemuda itu melakukan inovasi digital. Kemudian, rancanglah inovasi digital pada bidang yang kalian minati. Buatlah dalam format The Innovators Method karya Nathan Furr dan Jeff Dyer dari Harvard Business School. Presentasikan di depan kelas ya. Simak yuk skema berikut ini. Proses inovasi menurut Nathan Furr dan Jeff Dyer. Agar kita bisa membuat sebuah inovasi digital, menurut Nathan Furr dan Jeff Dyer,
ada 4 proses yang harus kita tempuh. Yakni, pertama-tama, kita harus memiliki wawasan. Inovasi selalu dimulai dengan wawasan tentang kebutuhan potensial, solusi, atau model bisnis. Ini adalah kilasan inspirasi, petunjuk ada masalah, dan kejutan yang mengintai di dunia sekitar kita. Kedua, yang paling sering muncul dan pasti akan selalu ada, yaitu masalah. Begitu kita memiliki wawasan, sebagian besar inovator membuat kesalahan dengan melompat langsung ke solusi, tanpa terlebih dahulu memahami masalah sebenarnya. Maka dari itu, perlu kita menyiapkan segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Atau ini biasa disebut dengan plan B atau rencana lain. Ketiga, solusi. Setelah kita mengetahui masalah apa yang sedang kita pecahkan, kita perlu menemukan jalan tercepat menuju solusi tersebut. Semua orang memahami nilai prototipe dan banyak yang telah mendengar tentang gagasan produk yang layak minimum. Apa yang kami temukan adalah bahwa para inovator menggunakan 4 jenis prototipe. Prototipe teoritis, prototipe virtual, produk minimum yang layak, dan akhirnya produk minimum yang mengagumkan dalam urutan itu untuk mengurangi risiko mereka dan memvalidasi solusi dengan cepat. Dan terakhir, adanya model bisnis. Akhirnya, meskipun inovasi tambahan dapat memanfaatkan model bisnis yang ada, sebagian besar inovasi baru memerlukan model bisnis baru. Kita harus bereksperimen untuk menemukan model bisnis yang tepat, terutama strategi go-to-market kita, atau cara unik yang pelanggan kita ketahui, evaluasi, beli, gunakan, dan hubungkan ke produk kita. Setelah kita melakukan elemen-elemen inovasi kita, maka kita siap untuk menskalakan. Sebelum itu, penskalaan akan mematikan inovasi kita karena mengaburkan sumber nilai sebenarnya dan membakar sumber daya berharga kita. Meskipun proses inovasinya berantakan dan tidak linier, setiap inovasi yang kami pelajari melalui langkah-langkah serupa. Jika kita memulai dengan masalah, kerjakan langkah-langkahnya. Jika kita sudah memiliki teknologi atau produk, kembalilah untuk memahami masalah yang kita pecahkan. Hindari menggunakan survei dan studi pasar. Meskipun kita tidak akan menghilangkan resiko inovasi, secara dramatis kita dapat menguranginya, dan secara dramatis mengurangi biaya kegagalan. Ini akan memberikan kita banyak peluang untuk meluncurkan home run. Nathan Furr adalah profesor kewirausahaan di BYU's Marriott School of Management. Dia adalah penulis utama dari The Innovator's Method dan Nail in the Scale It yang baru saja diterbitkan. Jeff Dyer adalah profesor strategi Horace Beasley di Sekolah Manajemen Marriott BYU. Dia adalah penulis utama buku terlaris The Innovator's DNA dan rekan penulis buku baru The Innovator's Method. Teman-temanku yang hebat, pembahasan bab 6 tentang literasi digital dalam kebinekaan bangsa ini sudah selesai kita kupas tuntas bersama. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti, memahami, dan siap untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Pasti siap dong ya? Gak kerasa ya teman-teman,
sampailah kita di penghujung semester tahun ini.